Oh, biar nggak apa-apa. Mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Bahkan ku sempurnakan jadi raya yang indah. Mari sama-sama katakan, Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Bahkan ku sempurnakan jadi raya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku bukan setia sampai hari ini. Katakan, kini aku percaya. Mari saudara angkat suara. Tiada yang yes, Lord. Tiada yang mustahil lagi. Kuasamu
Terus saudara masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Berikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahanmu pada sore hari. Dia yang layak diagungkan, dia yang layak ditinggikan, saudara. Hanya dia terus saudara. Kami datang tersungguh di bawah menyembahmu. Rindukan Tuhan, rindukan Tuhan. Terus jangan ada yang berdiam diri. Mari angkat suaramu sembah. Nikmati hadirat Tuhan. Terus sembah Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik dan segenap hati kami, segenap hidup kami. Kami bersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan yang
bersamamu. Haleluya. Kalau ada 10 orang silahkan duduk saudara. Siap diberkati oleh firman Tuhan. Ada sukacita, beri tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Mazmur 84 ayat yang 11. Di sana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Wow. Mazmur, kalau kita bicara soal Mazmur, kita pasti berpikir Daud yang menulis. Tidak hanya Daud, saudara. Kalau kita belajar oleh kitab Mazmur ini, Musa juga pernah menulis, dan yang nulis ini, dan nanti ini menjadi lagu yang luar biasa yang memberkati banyak orang. Ini adalah suku Bani Korah. Kalau kita pelajari suku Bani Korah, di mana suku ini ditolak karena pemberontakan. Mereka yang provokator ketika Musa masih naik di atas gunung 40 hari 40 malam di sana. Dia memprovokator Harun. Untuk apa? Ngapain tunggu Musa? Ayo buat patung lembu emas, kita sembah, kita sembah dia. Lihat saudara, tidak menunggu Musa turun, tapi mereka berontak. Apa yang dialami? Singkat cerita, suku ini banyak yang ditelan. Bumi itu terbuka, terbelah. Mereka ditelan hidup-hidup. Suku ini ditolak Tuhan, dikutuk Tuhan. Apa yang mereka kerjakan tidak menghasilkan apa-apa, tapi ada generasi. Tuhan tidak bunuh sampai generasi berikutnya. Justru generasi ini yang bangkit. Mereka cari Tuhan. Lihat suku yang ditolak, mereka tidak dianggap. Mungkin Tuhan membelakangi mereka, tapi mereka terus datang kepada Tuhan. Ingat saudara, dari cerita ini, apapun perkumpulan, apapun permasalahan, jangan pernah menyerah. Datang terus, belum ada pertolongan, belum lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Terus berdoa, terus menyembah Tuhan saudara. Cari wajah Tuhan. Orang yang setia diperhitungkan Tuhan. Amin. 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 Waktu Tuhan itu adalah waktu yang luar biasa. Mereka getol cari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Singkat cerita, mereka diangkat. Sampai hari ini mereka jadi tim praise and worship. Wow, luar biasa saudara. Mari, orang yang tertuang, orang yang ditinggalkan, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia terus cari Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau penyakitmu belum disembuhkan Tuhan, walaupun dokter sudah memvonis engkau, jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Mujizat itu datang, pertolongan Tuhan itu datang kepada orang yang setia, yang mencari wajahnya. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah. Mari sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik satu hari di belakang-Mu.
dengan sungguh-sungguh di hadapan satu ya Tuhan, ini kerinduan kami. Oh syakara, sekali lagi satu hal yang kau rindu, kerinduan kami, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baikmu. Sama-sama hidup kami diri sama-sama. Lebih lagi satu hari Saudara yang kasih Tuhan, tetap yakin percaya, karena pada sore hari ini Tuhan sedang membawa engkau mengenal lebih dalam lagi. Bahkan ketika engkau ada dalam kesesakan, Tuhan sedang memberikan engkau satu pengenalan dan pewahyuan yang baru. Dan bahkan sore ini Tuhan berbicara pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika engkau mengalami banyak sekali tantangan dan tekanan, bukan hanya sekedar jalan keluar yang kau butuhkan saat ini, tetapi dengan pengenalan dan pewahyuan secara benar, engkau harus mengenal siapa Tuhan Yesus bagimu ketika engkau menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang seperti ini. Dan pada sore ini Tuhan akan membawa engkau berjalan di dalam kemuliaan-Nya. Dan ketika engkau berjalan dalam kemuliaan-Nya, engkau akan mendapatkan kasih karunia damai sejahtera itu melingkupi engkau. Dan saat ini ada satu kekuatan Tuhan yang Tuhan curahkan pada setiap kita. Ada aliran kuasa Tuhan yang selalu berjalan menjamah engkau. Ada sentuhan tangan Tuhan pada sore hari ini. Tuhan akan membawa engkau lebih dalam lagi mengenal Dia. Dan ketika engkau menyadari betapa Tuhan mengasihi engkau, engkau akan dibukakan hal-hal yang tertutup bagimu. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapa kuasai bumi dan bibir hamba-Mu. Biar engkau berbicara, berkata-kata kepada umat-Mu. Kuasai hati dan pikiran hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara, karena kuasa perkataan ada di tempat ini. Kami perkatakan umat-Mu akan menjadi umat pemenang. Umat-Mu akan berjalan terus naik dan turun. Dan umat-Mu akan diberikan hikmat pewahyuan yang luar biasa. Nama kaya darah masikin aku ya Rabbah. Nama kaya darah masikin aku ya Rabbah. Masikin aku ya Rabbah. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini saya akan sampaikan pesan Tuhan.
tentang kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang membawa berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaannya. Di nama kaya dan ramah sini saya rasakan kekuatan Tuhan terjadi. Di nama kaya dan ramah sini aku adalah sangat disayang Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan banyak sekali melihat hal-hal yang dahsyat akan Tuhan kerjakan pada setiap kita. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya saudara juga banyak mendengar di sekitar kita banyak hal-hal yang di luar pikiran terjadi, baik tanah longsor, baik malapetaka, baik banyak sekali banjir. Betul saudara? Banyak sekali badai di sekitar kita. Tapi kabar baiknya hari ini, engkau punya Allah yang luar biasa. Bahkan Allahmu dan Allahku adalah Allah yang akan meredakan setiap badai dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Karena Allah kita sanggup meredakan badai di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya yakin percaya apapun boleh terjadi, tetapi Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhanmu adalah sanggup meredakan badai. Bahkan danau yang digoncangkan oleh badai, ketika Tuhan katakan diam tenang, seketika itu juga tenang. Amin saudara. Dan saya yakin percaya sesuai dengan tema firman Tuhan yang dikatakan bahwa engkau akan dibawa Tuhan berjalan di dalam kemuliaannya. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita harus percaya bahkan Tuhan meredakan setiap badai dalam kehidupan kita. Dia akan mengairi alur bajakmu. Dia akan membuat segala pekerjaan-pekerjaanmu berhasil. Dia akan memahkotai saudara. Dan Tuhan akan memproteksi hidupmu. Bahkan Tuhan akan melindungi engkau di dalam segala mara bahaya apapun yang saat ini kau lihat. Tuhan akan meluputkan engkau. Yang percaya katakan amin. Karena saya yakin percaya ada kuasa di dalam perkataanmu. Ketika engkau percaya, itu akan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita harus melihat kebaikan Tuhan. Saat ini waktunya kita bangkit. Saat ini waktunya kita naikkan pengharapan kita dan bangkit. Lihatlah, keselamatanmu sudah dekat. Saudara kasih Tuhan, mungkin ada banyak pergumulan di antara kita. Mungkin pergumulan kesehatan, mungkin pergumulan keuangan, mungkin pergumulan usaha kita. Seringkali kalau kita sebagai seorang pengusaha, ketika hari ini kita mengalami penurunan dalam usaha kita selalu berpikir, aku membutuhkan uang untuk membangkitkan usahaku. Aku membutuhkan uang untuk bisa membangkitkan kembali pekerjaanku. Saudara kasih Tuhan, pada sore hari ini, bukannya sekedar uang yang kau butuhkan saat ini, tetapi engkau membutuhkan lebih daripada itu. Saudara kasih Tuhan, bukannya sekedar uang yang kau butuhkan. Walaupun memang uang itu perlu,
tapi bukannya sekedar uang. Yang terpenting adalah sore hari pesan Tuhan mengatakan kepadamu, engkau membutuhkan pengenalan pewahyuan baru dari Tuhan. Ketika engkau membawa Tuhan itu dalam hidupmu dan engkau mengenal tentang pengenalan pewahyuan baru, maka engkau akan melihat hal-hal yang tertutup Tuhan bukakan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Bahkan Tuhan akan menutup hal yang tidak baik, itu tidak akan menimpa engkau. Yang percaya katakan amin. Saya rasakan kuasa Roh Kudus di tempat ini. Saya rasakan roh itu bangkit. Dan saya yakin percaya saat ini engkau akan pulang mendapatkan sukacita yang luar biasa. Dan saat ini saudara fokuskan 30 menit ke depan, bahwa engkau betul-betul meresapi dan merenungkan firman ini. Saudara kasih Tuhan, ini adalah hal yang sangat simpel dan sederhana dan praktis. Tapi ketika engkau menangkap kebenaran firman ini, engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Engkau akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, yang terpenting, saya tadi singgung sedikit tentang yang terpenting bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar uang, tapi engkau betul-betul masuk dalam pengenalan pewahyuan yang baru. Siapa Yesus buat saya ketika saya menghadapi situasi kondisi saat ini, itu yang penting. Siapa Yesus buat saya ketika saya menghadapi situasi kondisi di depan dan di belakang ataupun di sekeliling kita, dan itu yang terpenting. Saudara kasih Tuhan, kembali lagi saya katakan, ketika engkau mendapatkan kasih karunia, damai sejahtera melimpahi engkau, maka sore ini engkau mendapatkan jawaban yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan, aku disayang Tuhan. Aku sangat disayang Tuhan. Aku sangat disayang Tuhan. Perkataan itu tanamkan dalam kehidupanmu. Ketika engkau betul-betul yakin bahwa engkau disayang Tuhan, maka engkau tidak mudah sekali gugur. Engkau tidak mudah sekali jatuh. Saudara kasih Tuhan, saya yakin percaya setiap saudara dikasih Tuhan. Tapi permasalahannya, persoalannya, tidak banyak orang yakin bahwa dia sangat dikasihi dan disayang Tuhan. Itu yang membuat kita jatuh. Itu yang membuat kita gugur. Tapi hari ini kita akan lihat bahwa saudara adalah makhluk yang sangat disayang Tuhan. Kita minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4-9. Mazmur pasal 8 ayat 4-9. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, betul-betul sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara di sini kembali lagi diingatkan, dikatakan di ayat 6, sesungguhnya tadi ayat yang kita baca, sesungguhnya Tuhan itu menciptakan kita serupa, nyaris sama dengan Allah. Dan itu yang perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita. Bukan saya mengatakannya, tapi firman Tuhan mengatakannya. Bahkan di ayat 6 dikatakan memahkotai. Dalam bahasa Ibraninya itu atar. Allah mengelilingi manusia dengan kemuliaan dan hormat, sehingga manusia itu berkuasa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini yang dimaksudkan, bukannya sekedar uang yang kau butuhkan ketika engkau ada dalam kesesakan, tapi engkau lebih membutuhkan lebih daripada uang, yaitu pengenalan, yaitu pewahyuan yang baru, bahwa engkau harus yakin percaya, bahwa engkau betul-betul percaya menanamkan dirimu, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dan menyayangi engkau. Saudara kasih Tuhan, bahkan di sini dikatakan Tuhan itu memahkotai. Memahkotai bukan berarti secara fisik kita pakai mahkota, pakai crown, tetapi di sini dikatakan memahkota itu artinya, bahasa Ibrani itu atar, artinya hidupmu itu dikelilingi oleh kemuliaan, oleh kehormatan yang Tuhan berikan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Yang tidak yakin tidak akan pernah terjadi, tapi yang yakin akan terjadi dalam kehidupan. Karena ini adalah firman. Bahkan firman mengatakan hidupmu dikelilingi
dikelilingi oleh kemuliaan dan kehormatan. Itu artinya ada kuasa dalam perkataanmu. Dan bukannya ada kuasa dalam perkataanmu, ada proteksi yang sempurna ada dalam kehidupanmu. Ketika engkau masih hidup hari ini, bahkan engkau berkarya hari ini, bahkan engkau masih bisa melayani hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Itu karena kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Itu artinya ada pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan kata hormat itu bicara tentang hadar, bahasa Ibrani-nya saudara. Artinya ada magnification, beauty. Kata hadar juga pernah dipakai oleh Yesaya ketika Yesaya menggambarkan kepada Yesus waktu tergantung di atas kayu salib. Tapi sebelum saya membahas ini, kembali saya dikatakan tadi, hidupmu dikelilingi oleh kemuliaan. Artinya kau berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan bukannya dikelilingi oleh kemuliaan, tapi ada kehormatan yang terberikan kepadamu. Dan selanjutnya dikatakan ada proteksi. Bukannya kemuliaan dan hormat saja, tapi ada proteksi perlindungan yang sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, saudara harus perhatikan, ada salah satu manusia, saudara, contohnya saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus merupakan salah satu contoh manusia yang dimahkotai oleh kemuliaan dan hormat. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, itu salah satu contoh manusia yang dikelilingi oleh kemuliaan dan hormat. Bahkan ada satu proteksi yang sempurna, ada kuasa dalam perkataannya. Ketika dia menciptakan, jadilah terang, terang jadi. Jadilah malam, jadilah ini. Ikan-ikan yang di laut, burung yang di udara, semuanya pakai kata-kata firman. Itu artinya, mulailah mengerti engkau dan ciptaannya yang dikatakan mirip, nyaris sama. Itu artinya saudara juga diciptakan serupa dan segambar. Itu artinya saudara juga diberikan satu kemuliaan, hormat, diberikan proteksi. Dan ini yang seringkali lalai kita mengerti. Banyak sekali kita tidak percaya bahwa kita diberikan kuasa. Bahkan saudara kasih Tuhan, engkau diberikan kuasa untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Tapi karena kita tidak yakin, itu tidak terjadi. Tetapi ketika engkau yakin, itu terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkata kepada orang yang sakit kusta, tahir. Jadi tahir enggak? Jadi tahir. Dan ketika Tuhan Yesus berkata pada pohon ara, jangan pernah ada seorang pun makan dari buahmu. Pohon aranya terus mati, kering. Itu arti ada kuasa dalam perkataanmu. Saudara kasih Tuhan, bahkan ketika Tuhan juga berbicara kepada orang yang mati, bangun, dia bangkit, saudara. Dan ketika Tuhan berbicara kepada badai yang ada di danau, dia katakan diam, tenang. Seketika itu juga danau itu teduh. Sedangkan saudara diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Bahkan tadi dikatakan manusia itu diciptakan serupa, manusia diciptakan nyaris sama, diberikan kuasa. Itu artinya, kenapa kita tidak berkuasa? Karena engkau hari ini perlu pengenalan pewahyuan yang baru, agar kau membangkitkan kembali manusia rohmu, agar kau dibangkitkan lagi rasa percayamu. Ada kuasa dalam perkataanmu. Makanya Tuhan tidak suka dengan orang yang mengeluh dan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak ada kuasa dalam perkataannya. Tapi orang yang tidak bersungut-sungut, setiap perkataannya ada kuasa. Saudara kasih Tuhan, kenapa? Orang zaman dulu, mama saya, mungkin saudara juga pernah mengatakan, jangan tengkar aja lah, nanti kalau tengkar itu berkatnya jauh, saudara. Saudara kasih Tuhan, orang kalau bisa mengerti itu, sampai hari ini pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang limpah turun ke atasmu. Saudara kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana Adam bisa menguasai binatang seluruhnya di Taman Eden itu? Apakah dengan tongkat? No, tapi dengan perkataannya. Adam bisa menjinakkan singa, Adam bisa menguasai macan, Adam bisa menguasai gajah. Itu dengan perkataannya. Kenapa sekarang hari ini kita tidak bisa memperkatakan hal-hal seperti itu? Karena hari ini engkau akan dibukakan pewahyuan pengenalan yang baru, bahwa Tuhan itu mengasihi dirimu. Saudara kasih Tuhan, jujur, saya pun kalau tidak mengerti pengenalan pewahyuan yang baru, saya tidak akan pernah bisa berdiri di tempat ini. Saudara yang kasih Tuhan, di sini juga ada saudara misan saya ya, sepupu saya, anak empek ya, Bapak Sutrisno. Kita ini adalah orang-orang yang sangat sederhana, bahkan bukan dikatakan sederhana, sangat-sangat miskin. Maaf kata saudara, bahkan dulu karena dalam kemiskinan, saya suka sekali makan itu nasi karak. Bahkan ketika saya bermain-main dengan ulat, saya bisa bayangkan bagaimana ya
Kalau saya kelaparan, ulat ini bisa nggak dimakan? Saudara mengerti, kalau orang sudah seperti itu, betapa miskinnya, betapa kekurangannya. Tapi saya tidak pernah menceritakan itu kepada orang lain. Saya tidak pernah meminta-minta. Saya berkatakan, aku adalah ciptaanmu Tuhan, aku adalah anak kesayanganmu. Satu kali kelak, bukannya bisa makan, tapi aku bisa memberikan makan banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan saya mendengar kesaksian saudara saya pernah. Iya loh Hong, dia panggil saya Hong, saudara ya. Kadang aku sampai miskinnya aku. Kadang aku bayangkan, daripada kelaparan ya apa ya, kalau kotoran manusia itu kita makan enak enggak ya? Kita dari keluarga yang seperti itu loh saudara. Tapi saudara bisa bayangkan, kita sadar bahwa kita dikasih Tuhan, sehingga kita tidak sampai jual diri, nggak sampai kita melakukan kejahatan, nggak sampai kita jual narkoba, karena kita tanamkan bahwa Tuhan itu sayang kepada kita. Bahkan proses demi proses yang Tuhan izinkan itu untuk membentuk cinta kita kepada Tuhan. Jadi hari ini saya bangkitkan manusia rohmu dengan kuasa firman ini. Bangkitkan harapanmu. Apapun situasi kondisi yang ada. Mungkin saudara belum sampai seperti saya dan saudara saya. Saya pernah sampai pingin makan ulat karena kelaparan. Saudara saya juga pernah mengatakan, enak gak ya makan kotoran manusia daripada mati kelaparan. Tapi kita tidak pernah menjual diri. Kita tidak pernah mencuri. Kita tidak pernah merampok. Karena dalam keadaan itu saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan mengasihi saya. Dan saudara lihat hari-hari ini, bukan untuk menyombongkan, dia punya anak di luar negeri. Itu ada satu kemuliaan yang Tuhan katakan. Engkau akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Ketika engkau menyadari bahwa dirimu itu berharga di mata Tuhan, maka engkau tidak pernah gampang jatuh di dalam korupsi, gampang jatuh dalam perzinahan. Apapun yang orang nilai terhadapmu, itu bukan penilaian Tuhan. Penilaian Tuhan yang benar. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan katakan, Allah kita itu Allah yang mencipta. Saudara pun bisa mencipta. Buktinya, kalau Tuhan kita bisa menciptakan terang dan gelap, manusia juga diberikan Tuhan hikmat. Dia bisa menciptakan terang, yaitu bola lampu. Itu ada banyak hal yang manusia ciptakan itu serupa dan nyaris sama dengan Tuhan. Tapi kita tidak menyadari, kita tidak mengenal wajah yang baru. Itu yang membuat kita jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, tapi apa yang terjadi ketika Adam diberikan kuasa untuk berkata-kata menjinakkan macan, ketika dia belum jatuh dalam dosa? Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah jatuh dalam dosa? Kemuliaan manusia hilang. Betul sana? Kehormatan juga hilang. Dan proteksinya juga hilang. Akhirnya banyak sekali orang yang sakit dan mati. Tapi kabar baiknya hari ini saya katakan kepadamu, ketika hari ini kau menyadari bahwa Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang menyayangi engkau, maka kemuliaan dan kehormatan itu akan dikembalikan kepadamu. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Kemuliaan, kehormatan, proteksi itu dikembalikan kepadamu. Karena terbukti ada berapa banyak orang bisa mencapai itu semuanya. Dan saya juga melihat di sini berapa banyak orang yang sadar akan kepercayaan Tuhan. Dan saya yakin percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya hidup yang biasa-biasa. Tuhan mau saudara dan saya memiliki hidupnya Allah, saudara. Hidupnya Allah, yaitu Zoe life, saudara. Hidupnya Allah, saudara yang kasih Tuhan. Dia memberikan anaknya, satu-satunya yang dia miliki di surga. Anak yang dikasihi, diberikan kepada saudara, agar saudara mempunyai hidupnya Allah, memiliki Zoe life, saudara. Itu artinya Tuhan inginkan untuk memiliki hidupnya Allah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini Tuhan datang bukan hanya membawa aturan dan penghukuman kepadamu, tapi Tuhan datang membuat orang yang mati karena dosa dibangkitkan, hidup kembali, agar kau hidup di dalam hidupnya Allah. Itulah rencana Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum Tuhan kita Yesus datang kedua kalinya, engkau diberikan Tuhan satu kasih anugerah yang luar biasa. Tuhan saat ini bukan tidak menghukum engkau saat ini, tapi Tuhan tidak membangkitkan engkau. Tuhan ingin membuat engkau yang sedang mati, jatuh dalam dosa, dibangkitkan kembali. Dan itu terjadi. Engkau akan berjalan dengan kemuliaan demi kemuliaannya. Saudara yang kasih Tuhan, engkau akan memiliki hidup seperti Allah, yang bebas dari kutuk, yang bebas dari penyakit, yang bebas dari kemiskinan, bebas dari keterpurukan. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat dikatakan di sini, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kata hormat di sini terjemahannya bahasa Ibrani adalah hadar, artinya magnificent atau beauty. Kata hadar juga pernah dipakai oleh Yesaya
ketika Yesaya menggambarkan keadaan Yesus waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia katakan, no beauty in him. Itu artinya sudah tidak seperti anak manusia lagi, saudara. Itu wajahnya sudah tidak menyerupai anak manusia lagi. Kenapa? Karena dia menggantikan posisimu dan posisiku. Dia menanggung dosamu dan dosaku. Tapi seringkali kita tidak menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, ketika engkau sadar betapa besar sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya jamin engkau tidak akan pernah gampang-gampang jatuh dalam dosa. Saya jamin engkau tidak pernah jatuh gampang-gampang dibeli oleh apapun. Ketika engkau sadar betapa engkau berharga di mata Tuhan, engkau akan mempertahankan imanmu. Engkau akan mempertahankan imanmu. Ditukar dengan apapun engkau tidak akan pernah mau. Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan semaraknya hilang. Kita akan baca di dalam Yesaya 53 ayat 2. Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Amin. Sudah jelas dikatakan di situ, semaraknya tidak ada. Itu artinya sudah tidak rupa lagi manusia. Kenapa dia jadi seperti itu? Karena dia gantikan posisimu dan posisiku. Karena dia tanggung dosamu dan dosaku. Saudara, tidak banyak orang yang percaya, tidak banyak orang yang menyadari bahwa Tuhan itu menyayanginya dengan sepenuh hatinya. Maka dia buat hidupnya main-main. Dia hidupnya itu selalu mengeluh ketika dia sakit. Ketika dia menghadapi apapun gampang mengeluh. Saudara, sedikit tadi saya katakan hidup kita itu sangat susah seperti itu dulunya, saudara. Tapi kita masih hidup hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena belas kasih Tuhan. Karena itu kita tidak pernah menyerah. Kita tidak pernah gampang putus asa dengan penderitaan demi penderitaan yang kita alami saat ini. Kita tetap semangat bahwa Tuhan kalau masih izinkan kita hari ini hidup, itu karena kasih anugerah Tuhan semata-mata. Mungkin di antara saudara tidak pernah punya pikiran makan belatung dan makan kotoran, tapi kita pernah memikirkan hal itu. Tapi saudara lihat, iman percaya kita tidak pernah tergusur dengan penderitaan, dengan masalah, dengan penghakiman, dengan hujatan, dengan penilaian orang. Karena yang paling susah pun sudah kita alami. Jadi bagi kita, susah-susahnya sekarang itu kecil, saudara. Saudara kasih Tuhan, bangkitkan semangatmu. Sadarilah bahwa Tuhan mengasihi engkau. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya sekarang saya ulang lagi. Seberapa banyak saudara yang sadar bahwa Tuhan mengasihi engkau? Mungkin kalau dengan mulut kita, aku percaya Tuhan sayang aku. Tapi ketika kita menghadapi masalah tantangan, kita suka mempersalahkan Tuhan. Kok seperti ini Tuhan? Kurang apa aku Tuhan? Aku sudah melayani engkau loh. Kurang apa? Aku sudah bayar perpuluhan loh. Kurang apa? Itu artinya engkau tidak menyadari betapa besarnya sayangnya Tuhan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, hari ini kenapa saya di umur saya segini saudara masih mau berpayah-payah? Jujur 2 hari ini belum tidur saudara. Karena tadi pagi kita mempersiapkan pemberkatan ya saudara. Nggak pulang langsung ke sini saudara ya. Jadi muka ini disemprot air aja biar kita seger. Padahal ngantuk luar biasa mempersiapkan firman 2 itu saudara ya. Tapi hari ini Tuhan berikan saya semangat. Dan saudara dikatakan, mulailah bergantung kepada Tuhan. Mulailah berharap kepada Tuhan. Jangan yang pengharapan kepada duit, uang. Memang uang itu penting. Tapi ada yang lebih penting daripada uang. Yaitu ketika mengenal pewahyuan yang baru. Maka engkau akan dihidupkan manusia rohmu. Dan engkau akan semangat di dalam Tuhan. Dan engkau tidak pernah mudah dibeli dengan apapun. Saudara kasih Tuhan, saya akan minta tolong Pak Agus membacakannya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Sedang kasih Tuhan. Kenapa ketika kita memberikan orang tua yang miskin, orang tua yang sungguh-sungguh tidak sanggup memberikan kita makanan yang layak, tapi anak-anak yang tidak satu yang jadi pencuri dan perampok? Kenapa?
Karena kita punya papa, dan kita yakin papa kita itu sayang sama kita. Saudara kasih Tuhan, ketika saya dipanggul di atas baunya papa, dia katakan, Hong, aku gak bisa kasih kamu uang, kamu sekolah yang pandai, itu warisan dari papa. Dan saya tidak pernah menyia-nyiakan sekolah. Kenapa sampai hari ini saya ngebut belajar? Karena saya ingat pesan orang tua saya, Hong, aku gak bisa kasih kamu warisan, aku kasih kamu kepandaian. Dan itu saya tidak pernah berhenti belajar. Dan sampai hari ini, yang lainnya mungkin tidur, aku belajar. Yang lainnya mungkin tertidur, aku lebih banyak belajar dari kalian. Bukan karena aku lebih pintar, aku lebih bodoh dari kalian, saudara. Tapi aku lebih banyak menghabiskan waktuku untuk belajar. Baik itu belajar firman. Kenapa saya bisa banyak sekali menggali firman? Bukan karena saya lebih hebat. Saya cuma S1, saudara. Enggak S2, S3. Tetapi kenapa saya bisa? Ketika engkau tidur, aku habiskan waktuku untuk menyelidiki kebenaran firman. Saya bikin warta sendiri, saya bikin khotbah sendiri, saya bikin renungan sendiri. Bukan saya hebat, saya kurang tidur bukan karena saya tidak bisa tidur. Waktunya kurang 24 jam bagi saya. Saudara kasih Tuhan, saya ingat pesan papa saya, engkau di sekolah yang pandai, ini satu-satunya warisan dari aku. Papa sayang kamu, mama sayang kamu. Di situ kita tidak pernah gampang jatuh. Tapi kalau sebagai mama papa, orang tua, tidak pernah memberitahukan kata-kata sayang. Makanya jangan heran, banyak anak-anak muda jadi perek, banyak anak-anak jadi narkoba. Karena apa? Karena mereka merasa dirinya gak dikasihi. Mereka gak percaya disayangi. Mereka gak percaya dibutuhkan orang-orang tua. Maka mereka cari kasih sayang di luar sana. Saudara kasih Tuhan, ini sangat simpel dan sangat praktis. Tapi jarang orang yang mau melakukannya. Ketika saya dijejeli dengan kata-kata sayang, ketika pikiran saya dijejeli, dipenuhi dengan kata-kata sayang, kamu berharga, Hong, aku sayang kamu harapan papa. Di situ ketika ada banyak hal, tawaran-tawaran dunia menggiurkan, saya ingat, saya orang berharga, saya disayang papa, saya tidak boleh mempermalukan papa, dan saya tidak boleh mencuri karena kelaparan. Nanti papa saya malu. Saudara kasih Tuhan, begitu pula hari ini. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi engkau, menyayangi engkau. Orang tua saya nggak mati buat saya, tapi Tuhanmu mati buat engkau. Jadi hari ini jangan pernah kau sembrono, dan jangan pernah kau iseng menggunakan hidupmu untuk banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dikatakan di sini janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena orang yang mengasihi dunia ini, maka kasih Bapa tidak ada di orang itu. Artinya apa, saudara? Orang tidak merasa dikasihi Tuhan, maka dia akan lari pada dunia, pada kedagingan. Di sini dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saudara kasih Tuhan, jangan terburu-buru mengejudge atau menghakimi. Kalau lagu yang bukan rohani, itu lagu dunia. Jangan loh, saudara. Karena di sini yang dikatakan dunia itu terdiri dari 3 hal, 3 aspek. Kalau itu mengandung kedagingan, kalau itu mengandung keinginan mata, kalau itu mengandung keangkuhan hidup, itu baru keduniaan, itu baru kedagingan. Jadi tidak selalu yang tidak berbau rohani itu kedagingan, saudara. Contohnya, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia dicobai, Tuhan juga mengalahkan dan menang pada 3 hal ini. Ketika Tuhan kita sehabis berpuasa, dia dicobai iblis. Yang pertama dicobai dalam hal kedagingan, rubah batu menjadi roti, itu berbicara tentang kedagingan. Kalau saya dulu kelaparan, lebih baik kita membayangkan makan ulat daripada kita makan uangnya orang. Jangan sampai kita kedagingan. Jadi kalau hari ini bukan lagu rohani, engkau ngejudge, itu lagu keduniaan. Kecuali terjadi ataupun ada 3 unsur ini, itu termasuk lagu dunia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan dicobai dalam kedagingan tentang ketika disuruh merubah batu jadi roti. Dan yang kedua, Tuhan dibawa melihat kebubungan, lihat kemegahan, kenikmatan dunia. Ini semua akan menjadi milikmu kalau kau mau menyembah aku. Itu keinginan mata. Dan yang selanjutnya keangkuhan hidup. Dan Tuhan dicobai oleh iblis. Ada firman mengatakan, kalau engkau menjatuhkan dirimu dari tempat ini, maka ada malaikat Tuhan menantang engkau. Itu berbicara tentang keangkuhan hidup. Bagaimana Tuhan akan action di depan banyak orang, di bait Allah kan pasti banyak orang. Dia action terjun dan gak apa-apa. Itu tentang keangkuhan hidup, yaitu kesombongan, saudara.
Saudara, berapa banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Kalau menyangkut 3 hal ini, itu baru bisa dikatakan keduniawian atau kedagingan, saudara. Dan kita seringkali tidak menyadari hal itu. Kenapa banyak orang tua atau pendeta mengatakan jangan kedagingan, jangan duniawi? Maksudnya apa? Berapa banyak anak kita kalau dikatakan jangan ikut dunia, jangan keduniawian, jangan kedagingan, anak kita nggak mungkin ngerti itu apa, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan jangan keduniawian, jangan kedagingan, itu contohnya ketika Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia dibaptis, maka ketika Tuhan kita Yesus Kristus keluar dari kolam baptis atau sungai baptisan, di situ ada langit terbuka dan ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan sejak itu Tuhan Yesus yakin bahwa Bapa di surga sangat mengasihi dia. Dan ketika dicobai oleh iblis seperti saya, ketika diiming-imingin suruh ini suruh itu berbuat yang jelek, saya ingat saya dikasih oleh Bapakku, saya disayangi oleh Bapakku, aku tidak perlu barang seperti itu. Saya disayangi oleh Bapa di surga. Aku nggak boleh jual imanku hanya karena aku menderita, hanya karena aku difitnah orang. Aku halalkan segala cara, no. Karena Bapakku di surga mengasihi aku. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Injil Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, kata-kata inilah yang menguatkan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia habis berpuasa, dia dicobai oleh iblis dengan kedagingan, dalam keadaan lapar seperti saya dulu lapar, saudara. Dicobain, ditawarin dengan hal yang tidak baik. Bahkan ketika saya menjadi janda, ditawarin jalan pintas, saya ingat saya punya Bapa yang mengasihi saya. Saya pertahankan semuanya karena saya punya Bapa. Saya sudah kenyang oleh kasih Bapa. Saudara kasih Tuhan, kalau saya memberikan satu pengajaran pengarahan pernikahan, saya katakan seperti tadi pagi saya juga mengatakan, engkau harus mengerti dasar pernikahan. Dasar pernikahan lapisan yang pertama bukan karena ketertarikan fisik kita kepada pacar kita sehingga kita nikahin dia, tapi dasar yang pertama itu adalah kasih. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tak terbatas. Karena ketika kau menikah, kalau pacaran semuanya itu fleksibilitas, semuanya bisa dimaklumi, semuanya bisa diterorir. Tetapi ketika sudah menikah, maka kita akan melihat secara terbuka pasangan kita. Kita akan melihat kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Dan itu membuat kita tidak bisa hormat dan tunduk kepada pasangan kita. Saudara kasih Tuhan, dasar pernikahan kita yang pertama adalah kasih. Dan saya katakan, banyak-banyaklah segudang bawa pengampunan. Karena hari demi hari pengampunan itu akan berkurang. Karena pasanganmu tidak sempurna, karena engkau pun juga tidak sempurna. Kalau kita menikah setahun 2 tahun masih oke. Bagaimana kalau sudah 20 tahun? Istri kita pasti enggak secantik saat ini. Mungkin 30 tahun. Karena kelemahan pria, mungkin pria di sini enggak, pria di luar sana, kelemahannya adalah mata. Kalau sudah 30 tahun, lihat yang bening-bening, bisa tergoda. Tapi kalau engkau tahu, ingat janji nikah, yaitu kasih. Kasih yang sempurna. Itu akan meloloskan engkau, menggugurkan engkau dari segala godaan. Dan yang kedua saya katakan tadi, tentang kesetiaan. Biar engkau punya tujuan setia, begitu pula dengan mengikuti Tuhan, tujuan pada setia. Ketika engkau setia, apapun yang terjadi, engkau akan tetap stay di samping pasanganmu. Saudara kasih Tuhan, begitu pun kita, ketika kita mengikuti Tuhan, milikilah kasih dan kesetiaan. Karena Tuhan yang kau sembah, Dia rela menggantikan posisimu, Dia rela menanggung dosamu. Bahkan mukanya sudah tidak muka manusia lagi. Bagaimana Dia disiksa. Tapi ketika kita berjalan di dalam kemuliaan Tuhan, maka engkau tidak lagi suka dengan duniawi. Engkau tidak lagi tergoda dengan kenikmatan dunia. Itu artinya tidak ada keinginan daging, tidak ada keinginan mata, tidak ada keangkuhan hidup. Saudara kasih Tuhan, itu caranya kita bisa berjalan di dalam kemuliaan. Caranya bagaimana, Bu? Sadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Kalau Dia tidak mengasihi engkau, tidak akan Dia berikan nyawanya. Dia tidak akan pernah memberikan anaknya yang satu-satunya yang berharga buat saudara dan saya. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini tetap ingat perkataan papa saya, Hong, kita orang miskin, kalau kita bisa makan 1 kali sehari cukup. Kamu harus betul-betul sekolah, jadi orang yang pintar.
pinter. Saudara yang kasih Tuhan, dan itu saya pegang sampai hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, pinter tanpa karakter Kristus akan menjadi monster. Tapi kalau engkau pinter, ada karakter Kristus, akan jadi master. Tapi saya lihat di luar sana berapa banyak orang pinter, tapi karakternya tidak ada Kristus. Banyak orang kaya di luar sana, untuk mengeluarkan uang 1 sen dalam pekerjaan Tuhan, waduh hematnya luar biasa. Makanya hidupnya walaupun berlimpah-limpah asetnya, tetap mengatakan kurang. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, tidak satu pun yang kita miliki dalam dunia ini, bahkan nafas pun ini bukan milik kita. Saudara bernafas, saudara akan buang lagi, betul nggak? Apa saudara hisap terus nggak saudara buang? Itu artinya tidak satu pun yang memiliki di dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika anak saya kehilangan sesuatu barang yang berharga, saya katakan, sudahlah Nyong, berarti orang yang nemu ini sangat membutuhkan. Semua yang ada dalam diri kita ini bukan milik kita. Cuman kita harus belajar untuk hati-hati dan waspada. Jangan suka menggerutu dan mengeluh tidak berkehabisan. Itu Tuhan tidak suka. Saudara yang kasih Tuhan, sesulit apapun, sesakit apapun saya tidak pernah keluarkan keluhan apapun dari mulut saya. Tabu bagi saya. Saudara yang kasih Tuhan, karena bagi saudara dan saya harus mengerti, harus mengenal pewahyuan yang baru ini. Tetapkan dirimu percaya bahwa Tuhan sangat-sangat sayang saudara. Bahkan ketika saya mendengar firman Tuhan, bahkan saya sendiri juga memberikan satu firman. Kalau kita sebagai suami, kalau kita sebagai istri, banyak dipuji di rumah, kita dipuji oleh lelaki lain, itu sudah nggak tergoda, karena kita sudah kenyang pujian di rumah, saudara. Begitu pula kalau kita punya anak kita sayangi, anak kita banyak berikan pujian, maka anak kita tidak akan pernah tergelincir dengan hal-hal yang menggiurkan. Makanya percuma kalau anak kita peseni, kamu tidak boleh ini loh ya, tidak boleh itu, nggak akan ngerti, saudara. Suruh puji anak saudara sesering mungkin, bukan ketika dia melakukan hal yang baik saja yang kau puji. Engkau harus puji dia sesering mungkin karena dia anakmu. Maka dia akan sadar, dia akan mengerti bahwa dirinya itu berharga, maka dia tidak akan pernah jatuh. Saudara kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan banyak sekali melayani anak-anak yang muda, tiba-tiba hamil di luar nikah, tiba-tiba dia menjadi pelakor, tiba-tiba dia menjadi orang-orang yang tidak benar. Sesungguhnya bukan karena sifat yang jelek. Seringkali dia mengeluh dan menangis di dalam dekapan saya. Saya tidak pernah merasakan dekapan seorang ibu. Ketika ibu Susi mendekap saya merasakan seperti kasih sayang mama itu dalam diri saya. Dan anak itu lebih nurut daripada saya dan daripada orang tuanya. Hanya karena didekap, hanya karena dikasihi, hanya karena saya memberikan telinga saya berjam-jam kepada dia. Dia bisa jatuh cinta kepada saya. Dia percaya kepada saya. Karena dia tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, cinta pertama seorang gadis itu adalah papahnya. Jadi kalau di sini ada yang memiliki anak gadis, mulailah memperhatikan anak gadismu lebih dari yang lainnya. Karena cinta pertama anak gadis itu orang tuanya, papahnya. Dan yang dikagumi adalah papahnya. Saudara yang kasih Tuhan, saya akan masuk lagi di dalam firman Tuhan. Jadi kembali lagi, kenapa orang bisa memiliki keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup? Kenapa? Karena kita tidak pernah menyadari ada pribadi yang sangat mengasihi kita. Karena kita tidak percaya ada pribadi yang mengasihi kita. Minta tolong dibacakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Amin. Kalau kasih Bapa itu tidak ada di dalam orang itu, maka pekerjaan dia adalah cemburu, keadaan dalam dia adalah iri. Orang yang suka iri, orang yang suka cemburu, orang yang suka menjatuhkan orang lain, itu tanda kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Orang kalau penuh dengan kasih Bapa, dia tidak akan pernah punya rasa cemburu dan iri kepada orang lainnya, apalagi ini menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kalau orang tadi penuh dengan kasih, hidupnya selalu ucap syukur. Saudara, selanjutnya yang kedua, iblis itu seringkali menawarkan kita dengan kemegahan. Yang pertama tadi dengan kedagingan, yang kedua dengan kemegahannya, yang ketiga dengan keangkuhan hidupnya. Tapi hari ini saya yakin percaya, saudara sudah diberikan pengertian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang pada kita. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23. Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.
Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, inilah tujuannya. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita, menciptakan kita, bahkan nyaris sama dengan Dia. Ingat saudara, pada sore hari ini kabar baiknya, saat ini sudah dikembalikan kehormatan, kemuliaan, proteksi itu ada dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya, seberapa banyak orang di dalam ruangan ini percaya bahwa Tuhan sudah mengembalikan kehormatan, kemuliaan, proteksi dalam kehidupanmu? Maka engkau akan bisa menolak segala tawaran-tawaran dunia. Maka keduniawian, kedagingan tidak akan pernah dalam hidupmu. Kalau engkau betul-betul menyadari bahwa Tuhan mengasihi engkau, maka hal-hal itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupanmu. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita tidak sadar. Tadi saya lupa memberikan satu contoh. Keduniawian itu apa? Yaitu tadi keduniawian ada 3 hal tadi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Orang yang sering kali ada satu keinginan mata. Contohnya mungkin saudara, berapa kali saya ke mall, saya bisa melihat orang-orang yang pakai baju sepertinya kurang bahan. Itu termasuk keinginan mata. Mereka lebih menonjolkan apa yang menjadi asetnya. Kalau engkau menonjolkan apa yang menjadi asetmu dengan membuka-buka sesuatu yang seharusnya suamimu yang boleh melihat, itu saya katakan sangat miskin dirimu. Saudara yang kasih Tuhan, milikilah satu kepribadian yang betul-betul bisa menghargai apa yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, jadi hari ini milikilah satu pengertian bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada saudara. Bahkan Dia inginkan saudara itu punya hidup yang berkelimpahan, yaitu hidupnya Allah, saudara. Dan engkau akan diberikan kuasa dalam perkataanmu. Dan tujuannya supaya menjadi satu, seperti kita menjadi satu, supaya mereka tahu bahwa engkau yang menyuruh aku, supaya di mana aku ada, engkau ada. Itulah keinginan Tuhan kita Yesus Kristus. Keinginan orang tua pun juga. Kalau kita punya anak, mungkin anak yang lebih dari 1, 3, 4, nggak ada orang tua itu yang ingin anaknya tengkar. Pasti setiap orang tua menginginkan anaknya rukun, saudara. Saya pun juga nggak pernah mikir uang berapa yang harus dikeluarkan. Kalau kita melihat anak-anak kita kumpul, itu kita nggak mikir kita harus belanja berapa untuk menyediakan makanan supaya anak-anak kita datang ke rumah kita. Saudara yang kasih Tuhan, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ingin ada persatuan kesatuan. Bahkan Dia katakan supaya mereka tahu, supaya mereka menjadi satu, seperti kita, seperti aku ya satu. Saudara yang kasih Tuhan, dan bagaimana berjalan dalam kemuliaan Tuhan? Sekali lagi saya ulang, bagaimana saudara kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan? Caranya adalah ketika kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan berjalan dalam kemuliaannya. Ketika kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan berjalan dalam kemuliaannya. Berapa banyak orang di luar sana merampok, korupsi, apapun, bukan karena orang yang miskin, saudara. Karena mereka tidak sadar dia punya Allah yang mengasihi dia, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga mereka tidak menjadi dampak, menjadi impact. Kalau engkau menyadari Tuhan mengasihi engkau, maka engkau akan berjalan dalam kemuliaannya, maka engkau akan menjadi dampak, maka saudara dan saya bisa memberikan impact kepada orang lain. Itulah saudara, orang yang berjalan dalam kemuliaannya. Sangat praktis, sangat mudah, sangat simple hari ini. Sadarilah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan sangat mengasihi engkau, adalah Tuhan yang membuat engkau hidup dengan hidupnya Allah. Dan berapa banyak orang juga mau bunuh diri. Kok rasanya nyawa itu murah banget gitu loh saudara. Ditagih debt collector udah mau bunuh diri, ditagih orang udah ngomong mau bunuh diri, uang kontrakan habis udah mau bunuh diri. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak pernah orang kenal orangnya, tapi setiap hari dia mengeluh, Bu kurang sekian, tolong Bu, dah gitu kita diusir. Nggak mau ya keluar saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat kenapa kita harus menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Kita akan baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 17. 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Amin. Saudara pasti masih ingat bagaimana peristiwa ketika Tuhan kita Yesus Kristus di atas gunung yang kudus. Dia bersama Elia dan Musa dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Dan di situ dia sedang membawa ketika naik ke gunung kudus, dia membawa ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dan mereka menyaksikan bahwa Tuhan diberikan kemuliaan yang luar biasa. Begitupun saat ini saudara datang ke tempat ini, engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena di tempat ini Tuhan memberikan kita satu pengenalan pewahyuan yang baru, yaitu engkau bisa belajar untuk bisa menyadari betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang sempurna. Kita sebagai anak saja, kalau sadar bahwa orang tua kita sayang kepada kita akan hati-hati. Kita nggak sembarangan memberikan hidup kita asal-asalan kepada orang. Begitu pula kalau hari ini, jangan karena engkau sakit engkau mau bunuh diri. Jangan karena engkau kekurangan engkau gampang sekali mengakhiri hidupmu. Karena hidupmu ini sudah dibayar dengan harga yang lunas di atas kayu salib, saudara. Engkau sudah tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Berapa banyak saya saksikan di luar sana, orang hanya sibuk dengan pergumulannya, dengan penyakitnya, dengan kekurangannya, sehingga dia selalu ingin mati. Saya katakan sesungguhnya tanpa engkau ingin mati, besok juga mati sendiri, saudara. Jadi hari ini mulailah engkau sadar Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Ketika engkau sadar engkau dikasih Tuhan, saya yakin saudara akan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin percaya saat ini pun kemuliaan, kehormatan itu sudah dikembalikan kepadamu. Karena dia sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Dia tanggung semuanya sampai tidak ada lagi semarak di dalam manusianya. Dia seolah sudah tidak berupa manusia lagi, bercucuran darah dan hancur hanya untuk menggantikan posisi saudara dan saya hari ini. Jadi hari ini dia bahkan sudah mengalahkan maut. Itu artinya kemuliaan, kehormatan itu Tuhan sudah kembalikan. Ada proteksi dan kehidupanmu. Dan sekali lagi saya katakan, bukan satu hal yang tidak menakutkan kalau sudah mendengar kabar-kabar di dunia. Tapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup meredakan badai. Ada proteksi yang sempurna. Dan saya selalu berdoa buat umat Proskuneo. Saya selalu berdoa siang dan malam buat saudara, agar saudara selalu dilindungi, diluputkan. Bukan hanya terus-menerus memperhitungkan berkat itu dengan uang. Kalau nggak ada proyek besar berarti nggak diberkati. Kalau nggak ada uang masuk besar berarti nggak ada berkat. Saudara, dengan kesehatan, dengan keutuhan keluargamu, dengan kau bisa berjalan tidak stroke, itu lebih dari berkat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah Tuhan sangat mengasihi engkau. Bahkan kita nafas saja nggak bisa kita tarik nafas terus, nggak dibuang. Itu artinya sesungguhnya tidak satu pun yang kita miliki. Semuanya itu barang pinjaman, saudara. Jadi mulailah mengerti, berjalanlah dalam kemuliaan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau berjalan dalam kemuliaan, Tuhan akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang tidak terlihat. Saudara yang kasih Tuhan, Adam bisa menaklukkan gajah, singa, macan waktu dia belum jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk bisa menaklukkan binatang yang merayap dan melata. Binatang merayap dan melata tidak sekedar secara fisik kita lihat merayap dan melata, cecak mungkin apa mungkin. No, saudara. Bahkan binatang merayap dan melata yang tidak kelihatan secara mata itu juga bisa mematikan. Tetapi kalau engkau punya kuasa, engkau bisa terhindar dari semuanya itu. Bukankah virus dan bakteri itu binatang yang merayap dan melata yang engkau tidak lihat? Tapi hari ini engkau tetap dilindungi, diproteksi yang sempurna. Itu tanda engkau dalam perlindungan Tuhan. Itu tanda saat ini saudara berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah. Sadarilah bahwa hari ini engkau disayang Tuhan, engkau dikasihi Tuhan, dan hari ini engkau berjalan dalam kemuliaannya. Saya lihat di sini kehormatan, kemuliaan itu turun ke atasmu. Satu persatu saya katakan, kehormatan, kemuliaan kau turunkan kepada umatmu Tuhan. Dan proteksi yang sempurna terjadi atas umatmu. Setiap tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan, terima proteksi sempurna. Dan saat ini Tuhan akan mengaliri air bajakmu. Dan Tuhan memberikan kau pekerjaan yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati engkau dalam segala apa yang kau kerjakan. Terpujilah namamu Yesus.
Dan kembali lagi saudara, ingatlah hari inilah hari yang pemenang. Saudara kasih Tuhan, ketika anakmu terus menerus setiap hari kau penuh dengan sayang, saya jamin anakmu sekolah, anakmu bekerja, menang. Karena apa? Karena sayang sudah kau berikan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, penuhi anakmu dengan kasih sayang, penuhi anakmu dengan kata-kata sayang. Ketika anakmu pergi, disitulah dia akan menang. Tapi ketika engkau tidak pernah memuji anakmu, di situ dia akan kalah ketika di jalan. Ketika Tuhan dikatakan oleh Bapaknya di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Dia menang. Karena apa? Karena dia sadar Bapaknya mengasihinya. Dan saat ini katakan, aku orang yang paling disayang Tuhan. Luar biasa. Saya undang pemain musik. Dan biarlah hari ini kita berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Dan biarlah hari ini kita akan bersyukur. Ada sukacita surgawi, ada sukacita surgawi yang akan terus melindungi saudara. Ada kehormatan, kemuliaan, dan proteksi yang sempurna. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita saat ini kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan syukur kita yang terbaik. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang melimpah atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami, menghidupkan iman percaya kami, sehingga kami boleh terus percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah dipenuhi oleh firman Allah, kami sudah diberkati Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mempersembahkan korban syukur kami. Ada amplop ya, Ciko? Iya, Bang. Ada amplop satu. Oh, semuanya hanya hormat kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, usah, Ciko, nggak usah, Ciko. Tuhan yang siap memberi yang terbaik. Mari bersama dengan saya kita berkata, Amin. Kecaplah dan